Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai penyebab e-wallet terblokir atau tersuspend, cara aman menggunakan e-wallet, dan juga kelebihan dan kekurangan memakai e-wallet. Jika Anda belum menontonnya, silakan klik pada kolom deskripsi di bawah dengan tumbal berikut ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa saja jenis e-wallet legal yang beredar di Indonesia. Untuk itu, ikuti terus video saya sampai akhir. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di Ready Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jenis e-wallet yang beredar di Indonesia dan juga peringkat e-wallet tertinggi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Karena banyak sekali e-wallet yang dipergunakan atau beredar di Indonesia, maka ada banyak sekali pilihan yang bisa Anda gunakan dengan fasilitas yang sesuai dengan penggunaan Anda. Untuk itu, berikut ini beberapa jenis e-wallet yang beredar di Indonesia dan juga paling banyak digunakan. Yang pertama, Oppo sebanyak 31%. Oppo menjadi salah satu e-wallet yang banyak digunakan di Indonesia. Meskipun e-wallet Oppo sempat mengalami penurunan pengguna di tahun 2018, namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena di tahun 2019 atau 1 tahun kemudian kembali berhasil menduduki peringkat kedua untuk kategori e-wallet yang banyak digunakan oleh orang Indonesia. Oppo sendiri tidak hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi online, tetapi juga bisa melakukan transaksi secara offline atau langsung ke toko. Sudah banyak merchant yang bermitra atau bekerja sama dengan pihak Oppo, sehingga banyak kemudahan yang bisa dirasakan ketika menggunakannya. Apabila akun Oppo Anda sudah di-upgrade ke versi yang premium, Oppo bisa digunakan untuk melakukan transfer antar bank. Oppo juga bisa digunakan untuk membeli paket dan pulsa atau membayar PDAM listrik, dan masih banyak lagi transaksi lainnya yang bisa digunakan melalui e-wallet Oppo. Yang kedua, GoPay sebanyak 25%. E-wallet GoPay juga merupakan salah satu e-wallet yang banyak digunakan oleh orang di Indonesia. E-wallet ini bisa ditemukan dalam aplikasi Gojek dan bisa digunakan untuk melakukan pembayaran dalam aplikasi Gojek itu sendiri. Oleh karena itu, jangan heran jika aplikasi ini diklaim sebagai e-wallet yang paling populer. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diterbitkan oleh Gojek melalui Medium, yang mana 30% dari setiap transaksi e-money yang ada di Indonesia saat ini berasal dari GoPay. Bahkan GoPay juga menjadi salah satu e-wallet yang paling banyak dipakai di Indonesia. GoPay juga bisa digunakan untuk transfer antar bank, sehingga tidak perlu lagi ke ATM ataupun bank terdekat untuk bisa melakukan transfer sejumlah uang kepada seseorang yang ingin Anda tuju. Yang kelima, ShopeePay sebanyak 20%. ShopeePay juga menjadi salah satu e-wallet yang banyak digunakan di Indonesia, terutama belakangan ini. E-wallet ShopeePay ini dirilis oleh SIM Money dan juga mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia per bulan Agustus 2018 dan telah resmi dirilis pada November 2018. Dengan ShopeePay banyak transaksi secara online yang bisa dilakukan, termasuk pembayaran di aplikasi Shopee ketika berbelanja. Para pengguna yang tentunya sering berbelanja ataupun menjalankan bisnis lewat Shopee bisa merasakan banyak kemudahan dengan adanya ShopeePay ini. Yang keempat, Dana sebanyak 19%. Dana juga menjadi salah satu e-wallet di Indonesia yang banyak digunakan. Walaupun terbilang baru dan lebih tepatnya dirilis pada tahun 2018 lalu, namun e-wallet Dana telah mampu memikat banyak pengguna. Sehingga berdasarkan informasi mengenai e-wallet di Indonesia tahun 2020, Dana menduduki posisi keempat sebagai e-wallet yang banyak digunakan di Indonesia. Dana sendiri merupakan e-wallet yang hadir karena adanya kerjasama oleh MTech Group dan Ant Finance. Selain itu, e-wallet Dana bisa digunakan untuk bertransaksi di aplikasi merchant Bukalapak. Melalui Dana, banyak transaksi lainnya yang bisa dilakukan, sehingga mempermudah pembayaran ataupun transfer uang kepada orang lain. Yang kelima, Link Aja sebanyak 4%. Pada tahun 2019, Link Aja mampu menduduki posisi keempat sebagai penyedia e-wallet dengan penggunaan terbanyak. Perlu Anda ketahui bahwa Link Aja adalah salah satu e-wallet yang berasal dari hasil merger BUMN seperti T-Cash, Uniku, Mandiri e-Cash, T-Bank, dan juga T-Money. Sehingga dengan hasil banyak merger tersebut tidak bisa diragukan lagi bahwa e-wallet Link Aja menjadi salah satu e-wallet dengan jumlah pengguna terbanyak. Yang keenam, Isaku.
E-wallet Isaku merupakan salah satu uang elektronik yang sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Isaku ini sempat mengalami penurunan jumlah pengguna pada tahun 2018, namun kembali naik di tahun 2019. Dengan begitu, Isaku membuktikan bahwa masih banyak pengguna yang mempercayakan transaksi uang elektroniknya melalui Isaku. Tidak jauh berbeda dengan e-wallet lainnya. Isaku mempermudah berbagai transaksi yang bisa dilakukan di mana dan kapan saja, sehingga tidak perlu lagi repot-repot pergi ke bank untuk melakukan transfer ataupun yang lainnya. Bahkan apabila Anda ingin berbelanja ke merchant seperti Indomaret ataupun yang lainnya, bisa dengan mudah dilakukan dengan Isaku. Yang ketujuh, Genius. Genius juga menjadi salah satu e-wallet yang banyak digunakan di Indonesia dan bisa digunakan untuk melakukan transaksi di berbagai merchant seperti Tokopedia, JDID, Sayurbox, dan lain sebagainya. Dari segi jumlah penggunanya, Genius juga sudah lumayan banyak penggunanya, dan ini berarti bahwa Genius telah dipercaya banyak pengguna sebagai salah satu e-wallet kepercayaan. Tercatat sejak 2018, Genius mengalami peningkatan penggunaannya, yaitu tepatnya pada kuartal keempat. Melalui e-wallet Genius, kita bisa menabung secara online ataupun berbagai transaksi lainnya seperti pembayaran. Yang kedelapan, GoMobil CIMB. E-wallet GoMobil CIMB dirilis oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. Terdapat banyak sekali fitur yang bisa digunakan oleh setiap penggunanya, seperti melakukan pembayaran token listrik, membeli pulsa, top up ke e-wallet, serta melakukan transaksi uang ke para pengguna lainnya. Penggunaan uang elektronik ataupun pembayaran digital memang menjadi solusi yang dianggap baik di masa sekarang ini. Untuk itu, tidak ada salahnya kita mempunyai salah satu akun e-wallet di smartphone kita. Itulah beberapa jenis e-wallet yang beredar di Indonesia beserta urutan pengguna terbanyaknya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.